menempatkan kita di sini. Tuhan bisa kasih kita kehidupan, penyertaan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian dan syukur kita hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyatakan, datanglah Kau baik. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka dan sangka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorak, hey! Akan bersorak-sorak, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita mau katakan lebih lagi. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka dan sangka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorak, hey! Akan bersorak-sorak, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, kita mau mengucap syukur lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya, kita mengucap syukur setiap nafas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu adalah anugerah yang terbesar bagi kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menyatakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Semoga Tuhan Yesus. Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama untuk datang lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah lebih dalam lagi, sebab Dialah kekuatan di dalam hidup kita. Dialah sumber kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau menyatakan, oh Engkau kudus ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sama-sama kita mau datang lebih lagi. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan hanya Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Kami datang kepadamu pada siang hari ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah kami ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh berbuah di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang pimpin kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau Tuhan melakukannya untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati akan Ko Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau memberkati setiap kami ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom, saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena firman Tuhan ini berisi mengenai apa sih yang perlu kita lakukan untuk kita bisa melihat atau memasuki kerajaan Allah. Kita tahu saudara bagaimana firman Tuhan menyatakan semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka firman Tuhan menyatakan semua orang tanpa terkecuali telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan ini memberikan sebuah solusi saudara. Solusinya adalah ketika orang itu mau dilahirkan kembali. Nah, kita akan melihat sebuah kisah saudara di dalam kitab Yohanes. Yohanes yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan ini berjudul percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus atau percakapan dengan Nikodemus. Ini kita akan melihat beberapa bagian saudara yang kita akan lihat di sini. Yang pertama adalah kita akan lihat firman Tuhan dari ayat yang ke-1 dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus berkata, atau Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan rohnya ini huruf besar yaitu Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kita akan bandingkan dulu saudara. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau orang itu tidak dilahirkan kembali maka dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tapi di ayat kelima Tuhan Yesus lebih spesifik. Dia bilang kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, yaitu Roh Kudus, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, di sini saudara kita melihat di ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan oleh roh atau dari rohnya ini huruf besar adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengarkan bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Rohnya ini huruf besar, berarti kita ngomong dari tadi ngomong soal orang yang dilahirkan dari Roh Kudus. 9 saudara, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus,
Engkau adalah apa saudara? Pengajar Israel. Dan engkau tidak mengerti akan hal-hal itu. 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ada hal yang menarik kalau saudara baca di ayat 11, Tuhan Yesus bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami. Tuhan Yesus gak berkata sesungguhnya aku, benar ya? Tadi dia bilang aku berkata kepadamu. Dia bilang sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Bisakah kita menggunakan kata-kata kami untuk seorang diri saudara? Gak bisa. Pertama Tuhan Yesus bilang aku berkata, dia yang seorang diri. Tetapi habis itu dia bilang apa saudara? Kami berkata-kata. Saudara pernah lihat bagaimana Tuhan Yesus ini merepresentasikan pribadi dari seorang bapa. Benar nggak? Ketika orang bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tuhan Yesus bilang, apa yang aku katakan itu bukan berasal dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang mengatakannya kepadaku. Makanya saudara bisa lihat di sini kami. Sosok Bapa yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Dan yang kedua yang kita lihat adalah bagaimana kalau saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus itu setelah dia dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia, benar nggak? Dan kehidupan dia itu dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan ke padang gurun pun itu dalam pimpinan Roh Kudus. Berarti kami ini merupakan sebuah kepribadian yang dimiliki Tuhan Yesus yang memiliki Bapa yang ada di dalam dia. Dia bilang aku dan Bapa adalah satu dan juga Roh Kudus yang ada di dalam dia. Nah, apa yang Tuhan katakan di sini? Kami bersaksi tentang apa yang kami lihat tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kalau orang nggak menerima Tuhan Yesus saudara, Tuhan Yesus bilang barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa. Kenapa? Karena ini satu kesatuan. Nah, di sini firman Tuhan menyatakan di ayat ke-12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seseorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Kenapa sih Tuhan Yesus ini bisa mengerti perkara-perkara yang tersembunyi? Perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Makanya kalau saudara lihat di ayat yang kedua, dia bilang, Rabi atau guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Kenapa? Karena yang dia ajarkan itu berbeda dengan apa yang orang Farisi ajarkan. Kalau saudara lihat lagi sejarahnya saudara, bagaimana orang-orang Farisi itu terkesima dengan Tuhan Yesus dan berkata, bagaimana orang ini bisa mengetahui hal-hal seperti ini tanpa belajar? Kenapa? Karena hikmat yang berasal dari Allah dan otoritas yang diberikan melalui Roh Kudus itu ada dalam diri dia. Makanya kalau saudara ingat pertama kali Tuhan Yesus, salah satu hal yang Tuhan Yesus katakan ketika dia mengajar. Dia itu membuka kitab Taurat dan dia berkata apa? Roh Allah ada padaku dan ia mengurapi aku. Untuk memberitakan kabar baik. Untuk membebaskan orang yang tertawan. Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan ini saudara kuasa ini yang dia dapatkan dan dia mau bagikan. Dia mencoba untuk membagikan dan solusinya apa saudara? Tuhan bilang kalau orang itu tidak dilahirkan kembali, bukan hanya dia nggak bisa melihat kerajaan Allah, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa ini sangat penting saudara? Karena kita tahu bahwa Tuhan ini menginginkan supaya setiap kita ini untuk memiliki kehidupan yang baru. Firman Tuhan berkata barang siapa di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Nah, kita akan lihat saudara, firman Tuhan menyatakan seperti ini. Sama ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, anak manusia, beroleh hidup yang kekal. Jadi kelahiran kembali ini bukan kelahiran yang berdasarkan tubuh atau jasmani. Tetapi firman Tuhan menyatakan kelahiran dari air dan dari roh. Ini menyatakan sebuah perbedaan atau transformasi yang Tuhan akan nyatakan. Gimana caranya? Kalau kita mau mengenal Tuhan atau menerima Tuhan Yesus. Makanya saudara lihat, ini merupakan ayat 13 ini merupakan ayat 16 ini merupakan ayat yang paling sering kita dengar. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Konteksnya ini bicara soal apa saudara? Soal kelahiran kembali. Bagaimana orang bisa dilahirkan kembali? Dia harus menerima Tuhan Yesus. Dan setelah itu dia akan dibaptis dengan air dan dengan roh. Dan kalau saudara lihat firman Tuhan dikatakan di ayat 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Dan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kalau saudara baca di sini, percakapan ini dimiliki oleh yang namanya Nikodemus yang dikatakan seorang pemimpin atau guru agama Yahudi. Tetapi kita bisa melihat bahwa Nikodemus ini tidak bisa memahami apa yang Tuhan Yesus katakan dan lebihnya tidak bisa mempercayai. Ya kan Tuhan Yesus bilang kamu tidak percaya dan kamu tidak mengerti. Kenapa saudara? Karena hal-hal ini merupakan hal-hal yang disingkapkan oleh roh. Makanya firman Tuhan berkata, kalau manusia jasmani tidak akan memahami hal-hal yang rohani. Kenapa? Karena butuh Roh Kudus untuk bisa menyingkapkannya. Jelas firman Tuhan berkata bahwa semua yang tertulis dalam kitab suci ini itu diilhamkan oleh siapa saudara? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang menyingkapkan berarti kita membutuhkan yang namanya pewahyuan dari Roh Kudus. Tanpa kita mendapat pewahyuan dari Roh Kudus, nggak akan bisa kita memahami firman Tuhan secara seluruhnya. Nah, kita akan lanjut saudara. Kita akan lihat di Roma 8 ayat 1 sampai dengan ketiga. Ini masih berkaitan dengan kelahiran kembali atau hidup yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus. Dikatakan seperti ini. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh, huruf besar, Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa, dan karena dosa ia menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, ini membicarakan soal apa yang dimiliki oleh orang-orang yang setelah dia itu menerima kelahiran kembali. Yang dimiliki adalah apa saudara? Kemerdekaan. Makanya firman Tuhan menyatakan di ayat kedua, Roh Kudus memberi hidup yang memerdekakan kamu. Dari apa saudara? Dikatakan ada dua, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Kenapa hukum maut saudara? Karena firman Tuhan jelas berkata, sebab upah dosa adalah maut. Dan hukum dosa kenapa saudara? Karena manusia ketika mereka jatuh di dalam dosa, itu mereka ada yang namanya kutuk. Kalau di kitab Ulangan dikatakan ada berkat, ada kutuk. Ketika orang itu jatuh dalam dosa, maka kutuk itu bukan hanya menimpa kepada dia, tapi kepada keturunan ke-2 sampai ke-3. Dan kita bisa lihat di sini bahwa Roh Kudus ini memerdekakan kita. Setelah kita menjadi ciptaan yang baru, Roh Kudus ini memberikan kita kemerdekaan. Dan kalau kita lihat saudara di dalam Yohanes 3, tadi dikatakan bagaimana supaya kita bisa melihat kerajaan Allah dan memasuki kerajaan Allah, kita menjadi ciptaan yang baru, yang hidup kita ini dimerdekakan dari dosa dan dari maut. Supaya kehidupan kita ini bisa memiliki kehidupan Allah yang seutuhnya. Nah, saya akan membahas sedikit mengenai perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan.
Kalau kita kembali dalam Yohanes 3 tadi, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-8 saudara. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Benar ya saudara? Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Di sini saudara, Tuhan Yesus mau menyampaikan sebuah pengertian yang baru tapi menggunakan perumpamaan. Sering Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan, dan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan angin. Dikatakan seperti angin, Roh Kudus itu gak bisa kita lihat. Benar ya saudara? Tetapi kita bisa merasakannya. Saudara, kalau misalnya lihat angin, ini saya nggak bilang angin yang kayak angin misalnya puting beliung ya, itu beda halnya, kita bisa lihat. Tapi kalau kita melihat angin saudara, angin itu kita nggak bisa lihat, benar ya saudara? Tetapi kalau ada angin, saudara pasti berasa. Benar ya saudara? Kenapa? Karena angin itu nyata walaupun nggak bisa dilihat. Nah, yang kedua saudara, firman Tuhan menyatakan angin bergerak kemana ia mau. Roh Kudus ini diumpamakan sebagai angin tersebut. Roh Kudus ini bergerak kemanapun dia mau. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan ini yang memiliki kehendak untuk memberikan Roh Kudusnya. Di mana ayatnya saudara? Di dalam Kisah Para Rasul. Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa. Dan Tuhan menyatakan bagaimana mereka harus menunggu sampai Roh Kudus itu datang. Dan gerakan Roh Kudus kemana itu kita nggak bisa atur. Benar ya saudara? Nyatanya kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul 2, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka semua yang melihat itu bingung. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lihat Roh Kudusnya. Tetapi bukti dari kepenuhan Roh Kudus itu nyata. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Tetapi bahasa-bahasa itu dimengerti oleh orang-orang yang mendengar dari berbagai negara. Sampai mereka berkata begini, bagaimana mungkin mereka bisa berbahasa bahasa kita semua yang berbagai negara ini. Sedangkan mereka bukan orang-orang pendidikan. Benar ya saudara, mereka bukan orang berpendidikan tetapi mereka bisa mengerti atau berbicara dalam bahasa-bahasa kita mengenai keajaiban atau kebesaran, karya kebesaran Tuhan. Nah di sini Tuhan Yesus menyatakan Roh Kudus ini bergerak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah kalau kita lihat saudara bagaimana firman Tuhan menyatakan angin, kalau kita lihat karakter angin itu gak bisa diprediksi. Benar ya saudara ya, misterius. Dan Roh Kudus ini, pekerjaan dari Roh Kudus ini gak bisa diprediksi. Saudara masih ingat bagaimana ketika Roh Kudus itu melawat yang namanya orang-orang yang tinggal untuk berdoa. Dan mereka akhirnya bisa memiliki sebuah transformasi dalam kehidupan mereka. Hal yang paling bisa kita lihat adalah dari sosok yang bernama Petrus. Simon Petrus, saudara tahu ya. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, dia ini memiliki sebuah karakter yang namanya penakut. Benar gak saudara? Apakah dia cinta Tuhan? Banget saudara. Waktu Tuhan Yesus itu bilang kalau dia akan mati, akan diserahkan ke tangan orang berdosa, mati dan dibangkitkan, dia bilang apa? Janganlah hal itu terjadi karena aku akan bersama-sama dengan engkau. Benar gak saudara? Sampai Tuhan Yesus bilang apa? Petrus, sebelum main berkokok kamu telah menyangkalku berapa kali? 3 kali. Kita bisa lihat di sini bahwa keinginan hati Petrus itu baik saudara. Tetapi ketakutan itu meliputi dia. Dan ketika Tuhan Yesus ini disiksa dan orang-orang bertanya kepada dia, bukankah engkau salah satu dari orangnya dia atau pengikutnya? Dia bilang, aku tidak mengenal dia. Ketakutan saudara. Tetapi saudara bisa lihat ketika Roh Kudus itu turun pada hari Pentakosta, sebuah karakter yang baru yang diberikan kepada yang namanya Petrus ini adalah apa saudara? Berani. Dia yang menyaksikan kepada semua. Ketika orang-orang beranggapan bahwa mereka mungkin sedang mabuk. Dia bilang apa? Mereka ini bukan mabuk karena ini hari masih siang. Tetapi mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus di mana Nabi Yoel itu telah menubuatkannya. Bahwa pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua makhluk. Dan di sini saudara kita bisa melihat buah dari kelahiran baru itu
terlihat saudara, hasil. Walaupun kita nggak bisa lihat Roh Kudusnya, tetapi karya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu bisa kita lihat. Amin saudara. Nah, kita akan melihat saudara di dalam 2 Korintus 5. Ini merupakan ciri-ciri orang yang memiliki kelahiran kembali. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. 2 Korintus 5 ayat 7 dan 17. Yang ayat ke-7 ya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebuah karakter dari pekerjaan Roh Kudus, hidup karena percaya. Apakah yang membedakan antara orang yang mengenal Kristus yang tidak mau mengenal Kristus? Cuma satu modalnya saudara, mereka mau percaya apa enggak? Benar enggak saudara? Apakah orang Farisi enggak ngelihat perbuatan ajaib Tuhan Yesus di depan mereka? Melihat. Tapi mereka mau percaya? Enggak. Tetapi di sini saudara, firman Tuhan menyatakan orang yang hidup oleh roh, mereka hidup karena iman, karena percaya. Makanya ketika Thomas itu berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Tuhan Yesus bilang apa? Ketika dia menampakkan diri kepada Thomas, masukkanlah jarimu. Terus Tuhan Yesus bilang apa habis itu? Engkau percaya, dia kan berkata ya Tuhanku ya Allahku. Dia bilang engkau percaya karena engkau telah melihat. Tetapi berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Nah yang kedua saudara, yang ayat ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dilahirkan kembali berarti menjadi ciptaan yang baru. Dikatakan yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita dilahirkan kembali saudara, kita memiliki karakter yang baru dalam kita, yaitu apa? Hati yang baru. Firman Tuhan menyatakan aku akan menuliskan hukumku dalam hati mereka. Berarti saudara kita memiliki kerinduan yang baru. Kerinduan untuk apa saudara? Untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kerinduan yang akan haus dan lapar akan Tuhan. Kalau saudara lihat seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa yang bernama Daud. Daud itu Tuhan pilih di antara saudara-saudaranya yang kasarnya Daud ini gak masuk hitungan. Benar ya saudara? Walaupun mereka berkata oh inilah yang dipilih Tuhan karena gagah. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan. Kenapa? Karena aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Dan Daud ini saudara dipilih Tuhan dan setelah dia dipilih dia diurapi. Firman Tuhan jelas menyatakan setelah dia diurapi Roh Kudus pindah ke dalam kehidupan dia. Saudara mau lihat saudara jenis karakter apa sih yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan Daud. Saudara baca di kitab Mazmurnya. Sering kita nyanyikan. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Ini merupakan sebuah karakter kehidupan baru. Kenapa? Sudah dilahirkan kembali dari roh. Benar ya saudara? Dilahirkan oleh roh sehingga roh Allah ada dalam kehidupan dia. Sehingga dia memiliki hati yang baru. Hati yang haus dan lapar sama Tuhan. Dia berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Benar gak saudara? Kerinduan yang baru yang datang dari Roh Kudus. Ini merupakan pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi ciptaan yang baru. Nah yang kedua saudara, kita akan melihat di dalam Roma 6 ayat yang keempat sampai dengan kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
dilahirkan kembali saudara, di sini melambangkan memiliki kehidupan yang baru. Kenapa? Karena kehidupan kita yang lama telah mati. Firman Tuhan berkata seperti ini, kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Yang dikuburkan apa saudara? Hidup kita yang lama. Makanya firman Tuhan tadi berkata, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Dan yang kedua, saudara, di ayat kelima, firman Tuhan menyatakan, kalau kita menjadi satu dengan kematiannya, maka kita akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Ini merupakan sebuah janji yang Tuhan berikan. Ketika kita mau dalam kehidupan kita memiliki kelahiran baru, hidup yang baru, firman Tuhan menyatakan hidup yang dipimpin oleh Roh, maka firman Tuhan menyatakan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Yang terakhir saudara, kita akan lihat di dalam kitab Yehezkiel ke-36. Kita akan lihat dari ayat yang ke-25 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26 saudara dengarkan. Kamu akan kuberi apa saudara? Hati yang baru dan apa saudara? Roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang apa saudara? Taat. Ketika kita mendapatkan hati yang baru, hati yang rindu sama Tuhan dan hati yang taat. Dan ayat 27, rohku, yang tadi kita lihat Tuhan Yesus ngomong dilahirkan oleh air dan oleh roh. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan adalah sumber dari kehidupan. Saudara bisa lihat di kitab Yohanes 1, firman Tuhan berkata, segala sesuatu itu dijadikan oleh apa saudara? Firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau saudara menghormati Allah, berarti saudara menghormati firman. Kalau saudara menghormati Tuhan, berarti saudara menghormati perkataannya Tuhan. Kalau saudara menghormati seseorang, pasti saudara menghormati apa yang dia katakan. Benar ya saudara ya? Dan penghormatan kita sama Tuhan, Tuhan berikan ketika kita ini dilahirkan kembali melalui kepercayaan kita kepada Kristus. Kita mendapatkan kehidupan yang baru, kita dibaptis oleh air dan oleh roh. Sehingga roh Tuhan ini mengerjakan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, kehidupan yang baru. Kenapa saudara? Karena pikiran datangnya dari kehidupan, benar gak saudara? Orang yang udah mati udah gak bisa mikir saudara. Tetapi orang yang hidup itu memiliki pikiran. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa tidak ada seseorang pun yang mengetahui pikiran seseorang selain roh orang itu sendiri. Benar ya? Dan firman Tuhan juga mengatakan gak ada seseorang pun yang mengetahui pikiran Allah selain dari roh Allah itu sendiri. Dan kita memiliki roh Kristus. Makanya firman Tuhan menyatakan bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Ini yang gak dimiliki oleh Nikodemus dan orang-orang Farisi. Tapi yang Tuhan singkapkan kepada kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan memilih kita. Dan Tuhan mau supaya kita bukan hanya melihat kerajaan Allah, tetapi masuk dalam kerajaan Allah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Ku Telah Mati dan Tinggalkan Cara Hidupku Yang Lama. Firman Tuhan menyatakan saudara bagaimana kehidupan kita telah diperbaharui. Kita dilahirkan kembali, kita mati bagi diri kita atau bagi daging yang tadi dibilang. Dan kita hidup oleh roh. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu Tuhan yang memberikan kami Tuhan sebuah pengertian yang baru ya Tuhan. Bahwa kehidupan kami Tuhan bukan adalah kehidupan yang kami miliki ini Tuhan, tetapi kehidupan yang Kau berikan.
Karena firman-Mu berkata Tuhan, bagaimana kami telah mati bagi hidup kami Tuhan. Dan kami dipimpin oleh Roh-Mu, karena Engkau yang memberikan kami hati yang baru, pikiran yang baru Tuhan, perasaan yang baru, hati yang rindu dan haus dan akan lapar akan Engkau. Kami mau Tuhan untuk mati bagi diri kami Tuhan dan hidup bagi Engkau. Karena Engkau yang telah Tuhan memilih kami Tuhan, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Kami meninggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Karena Engkau Tuhan, dan karena Engkau telah memberikan hidup-Mu, sehingga kami mau Tuhan untuk memberikan hidup kami kepadamu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang menjadikan kami ciptaan yang baru ya Tuhan. Karena hidup kami Tuhan tersembunyi di dalam Engkau ya Tuhan. Karena pikiran kami adalah pikiran Engkau ya Tuhan. Dan perasaan kami adalah perasaan Kamu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang memperbarui kehidupan kami Tuhan. Dengan roh-Mu Tuhan Engkau yang mengadakan transformasi dalam kehidupan kami. Supaya apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dapat terlaksana dalam kehidupan kami. Dan supaya apa yang menjadi janji-Mu Tuhan dapat Tuhan terlaksana Tuhan. Dan semua orang bisa melihat Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang memberikan kami Tuhan pengharapan Tuhan bahwa di dalam Engkau membebaskan kami Tuhan dari hukum dosa dan hukum maut supaya kami bisa hidup untuk Engkau Tuhan, karena hidup kami berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.